Halo, halo, halo. Kami dari kelompok 2 Angkatan 6, latihan dasar CPNS gelombang 2 Lantari tahun 2023. Menurut Anda apa itu bela negara? Baik, menurut saya sendiri bela negara merupakan suatu pola pikir yang dipraktekkan melalui sebuah sikap, perilaku, ataupun sebuah tindakan yang dimiliki oleh seluruh warga negara yang bertujuan untuk mempertahankan atau menjaga kedaulatan negara, baik itu dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun dari segi sosial dan budaya. Usaha atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mempertahankan suatu negara dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan terhadap suatu eksistensi suatu negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara merupakan kepentingan setiap warga negara untuk turut serta dan berkontribusi aktif dalam upaya untuk melindungi, mempertahankan, memajukan keutuhan serta kedaulatan dan juga keberlanjutan negara. Dalam hal ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa peran Anda sebagai ASN dalam upaya bela negara? Peran ASN dalam bela negara. ASN juga merupakan warga negara Indonesia, sehingga dalam hal ini kita sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang terbaik secara prima, beretika, dan profesional. Menurut saya, peran kita sebagai ASN dalam mewujudkan bela negara yaitu ASN memiliki tugas sebagai pelayanan masyarakat, dimana kita sebagai ASN harus profesional dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam perwujudan Pancasila yaitu sila kelima, di mana sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh memilih-milih. Untuk itu masyarakat harus mendapatkan pelayanan secara adil. Mungkin itu menurut saya peran ASN sebagai bentuk dalam mewujudkan bela negara. Kita sebagai ASN wajib memiliki sifat bela negara. Kenapa? Karena ASN mempunyai peranan yang krusial atau peranan yang penting dalam upaya-upaya pertahanan negara dan pembangunan nasional. Salah satu contoh sifat bela negara yang akan saya berikan sebagai seorang aparatur sipil negara adalah yang pertama, dengan mentaati peraturan undang-undang dan mempraktekkan sila-sila ataupun norma-norma yang ada di Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, dalam kehidupan bekerja, kita sebagai aparatur sipil negara harus sedia mengayomi dan membantu masyarakat dalam hal pelayanan publik. Kenapa sih bangga jati warga negara Indonesia? Kenapa saya bangga menjadi warga negara Indonesia? Jelas yang pertama yaitu karena saya lahir dan besar di negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu di mana Indonesia memiliki banyak bahasa, memiliki berbagai budaya, suku yang sudah melanglang buana di dunia. Kemudian dari kekayaan alam. Untuk itu banyak turis dari mancanegara berbondong-bondong menuju Indonesia untuk menikmati kekayaan alam yang ada di Indonesia. Mungkin itu bentuk kebanggaan saya sebagai warga negara Indonesia. Saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia dikarenakan negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya serta kaya akan alamnya. Kemudian negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang pastinya negara Indonesia ini memiliki ribuan pulau yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kemudian Indonesia memiliki kesenian yang mendunia, salah satunya adalah batik. Serta kuliner yang ada di Indonesia, di mana Indonesia memiliki, setiap daerahnya memiliki makanan khas dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Yang ketiga, kenapa bangga menjadi warga negara Indonesia? Yang pertama yaitu di mana Indonesia ini merupakan banyak keberagaman suku, ras maupun agama. Jadi saya di sini merasa negara Indonesia ini sangatlah lengkap dalam hal keberagaman. Yang kedua yaitu jiwa gotong royong.
jiwa gotong royong masyarakat Indonesia itu sangat tinggi, di mana jika ada satu yang meminta tolong, pasti ada dalam lingkungan itu yang akan menolong. Dan yang ketiga yaitu masyarakat Indonesia itu sangat ramah-ramah dalam menyapa antara sesama masyarakat lainnya. Terima kasih. Saya bangga menjadi warga Indonesia karena yang pertama, di Indonesia itu banyak wisata yang harus kita jelajahi, tidak perlu keluar negeri. Di Sulawesi Tengah ada Pek Supok, ada Pulau Sambori, kemudian di Donggala ada pusat laut. Terus kalau di daerah-daerah lain ada Labuan Bajo, ada Nusa Penida. Pokoknya banyak wisata-wisata yang bisa kita kelilingi tanpa harus keluar negeri. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Salam bela negara.